everybody, how are you today? I hope you're fine every day and every time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. All praise may be to Allah, the Lord of the world, the King of the King, the Creator of everything, who has given us much mercies and blessing until we can meet together in this day. Secondly, peace and salutation just to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness, from Jahiliyah world to Islamnya world, from part Arabic until land Eropa, who prohibition retreat in fight, prohibition in late cattle struggle. Oke, pribadi, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Introduction myself. Nama saya adalah Desti Sri Hafid Intani. Saya adalah prodi PGSD di STKIP Syekh Mansur, Kadulisung, Pandeglang, Banten. Saya di sini mendapatkan tugas dari dosen saya yaitu Miss Neng Hoiriah MPD. Saya akan menjelaskan yang namanya conjunction. Mari kita simak bersama-sama. Honorable Teacher Miss Neng Lia Hoiriah MPD and friend in STKIP Syekh Mansur. I'm here, I want speech in front of you all about conjunction. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan dipatah-patahkan dan akan disusun kembali menjadi sebuah kalimat yang berjudul conjunction. Do you know about conjunction? Apakah kalian tahu apa sih conjunction itu? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ilmu yang saya dapatkan yang diberikan oleh Miss Neng Lia Hoiriah MPD di STKIP Syekh Mansur. Beliau mengajarkan saya bahasa Inggris dan saya mempelajari dan saya akan mengulas kembali kemudian itu yang namanya conjunction. Conjunction adalah kalimat penghubung di mana ketika kita menyusun suatu kata dan menjadikannya kalimat, bila tidak ada yang namanya conjunction atau kalimat penghubung akan tidak sempurna hasilnya. Jadi pengertian conjunction word sebenarnya mudah banget ya kan dipahami kalau kita melihatnya dari sudut pandang bahasa Indonesia. Dalam bahasa kita, conjunction word disebut kata hubung, kata yang berfungsi menghubungkan suatu kata, frasa, klausa dengan kata frasa klausa lainnya juga. Kemudian conjunction word ini berfungsi untuk menyambungkan dua pengertian, baik yang sama atau berbeda. Jadi, baik yang setara atau tidak yang setara. Menjadi satu kalimat yang padu. Tanpa conjunction word, kita akan kesulitan memahami tulisan yang kita baca. Nah, di sini ada example ya kan? Example, Anna was a hard worker, Anna didn't get what she deserved. Nah, di sini hubungan dua kalimat ini itu sulit dipahami dan juga tidak benar secara grammar. Nah, yang benarnya yang ini. Anna was a hard worker, but she didn't get what she deserved. Nah, di sini dua kalimat di atas bisa disatukan dengan conjunction but. Nah, yang pertama tadi contohnya itu tidak ada kata penghubung atau tidak ada conjunction. Itu akan mengakibatkan ketika kita memahami kalimat tersebut dan artinya kita tidak akan tahu dan itu tidak nyambung dan tidak sempurna. Nah, dengan adanya conjunction ini, kalimat penghubung, suatu kalimat yang akan kita utarakan itu akan menjadi sempurna. Nah, di sini ada jenis-jenis conjunction. Berdasarkan pedoman part of speech, ada 3 jenis conjunction word, yaitu coordinating, subordinating, dan correlative conjunction. Nah, ketiga conjunction word tersebut mempunyai pengertian masing-masing. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang coordinating conjunction. Apa sih coordinating conjunction itu? Coordinating conjunction adalah kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan dua kata dalam satu konteks kalimat padu. Kata yang disambungkan bisa berjenis apa saja, mulai dari noun, pronoun, sampai adjective. Nah, saat ini telah dikenal ada 7 macam coordinating conjunction. Dalam bahasa Inggris yaitu fun voice. Nah, ada for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, supaya lebih mudahnya mengingatnya, kamu bisa menyebut 7 coordinating conjunction ini dengan fun voice. Nah, yang tadi saya utarakan, fun voice. Ada di sini example. Ini yang salah dulu ya. Jami
likes mozzarella cheese for her cake. Jamie likes cheddar cheese for her cake. Itu salah. Yang benar yang seperti ini. Jamie likes mozzarella or cheddar cheese for her cake. Nah, di sini kalimat yang pertama itu tidak ada or. Or itu apa? Or artinya itu atau, ya kan? Nah, untuk kalimat yang kedua yang benar itu ada or-nya. Jamie likes mozzarella or cheddar cheese. Nah, di sini itu si Jamie ini dia menyukai mozzarella or atau, ya kan? Atau cheddar cheese atau keju. Jadi di sini itu ada kalimat or-nya. Oke. Yang kedua ada subordinating conjunction. Apa sih subordinating conjunction itu? Nah, subordinating conjunction adalah kata hubung yang digunakan untuk menyambungkan dua klausa. Jika coordinating menghubungkan dua kata, maka subordinating menghubungkan dua kalimat. Nah, yang pertama tadi, coordinating conjunction itu dia menghubungkan dua kata. Yang sekarang subordinating conjunction itu menghubungkan dua kalimat. Oke. Jenis kalimat yang dihubungkan subordinating adalah kalimat independent dan dependent. Akan tetapi, subordinating conjunction juga bisa digunakan untuk membuka kalimat. Nah, sebenarnya subordinating conjunction ada banyak sekali, beberapa di antaranya yaitu after, although, as. As dalam subordinating conjunction ini ada yang salahnya itu she came to the school, other students came. Itu salah. Dia itu datang ke sekolah dan murid yang lain juga datang. Nah, di sininya itu nggak ada yang namanya conjunction-nya. Subordinating conjunction belum ada. Karena apa? Di sini ada kalimat she came to the school before other student came. Nah, jadi dia itu datang ke sekolah before. Before itu sebelum orang lain juga datang ke sekolah. Nah, itu adalah subordinating conjunction, yaitu dua kalimat. Nah, yang ketiga ada correlative conjunction. Apa sih correlative conjunction itu? Nah, correlative conjunction ini ada juga korelatif hubung yang digunakan untuk memberikan opsi. Biasanya correlative conjunction itu tidak berdiri sendirian. Nah, si kalimat correlative conjunction ini dia tidak akan bisa berdiri sendirian. Nah, melainkan ada kata lain yang menjadi pasangan tapi letaknya terpisah dengan conjunction utama. Kayak gimana sih maksudnya nih? Ada di sini example ya, correlative conjunction. Dava is my sibling. Radit is my sibling. Ini kurang tepat ya. Jadi di sini ada kalimat yang benar. Both Dava and Radit are my siblings. Itu yang benar. Di sini ada kalimat both and are. Itu yang ada di correlative conjunction. Karena apa? Correlative conjunction itu meliputi both, and, either, or, neither, nor, not, only, but, also, dan whether. Nah, contohnya penggunaan correlative conjunction itu yang tadi. Nah, tadi kan ada Dava is my sibling, Radit is my sibling. Nah, itu kurang tepat. Tapi yang benar itu yang harus ada both-nya, ada and, ada are. Nih kayak gini. Both Dava and Radit are my sibling. Itu yang benar, itu yang tepat. Nah, kemudian setelah itu, jika kita sudah memahami apa sih kalimat tersebut dan apa kalimat penghubungnya, itu yang dinamakan conjunction. Agar lebih mudah kita memahami apa itu arti conjunction dan apa sih makna conjunction dan apa contoh-contohnya. Nah, di sini ada conjunction penggunaan after. After ini kan artinya setelah. Di sini ada contoh, I decided to go after it's stupid raining. Aku memutuskan untuk pergi setelah hujannya berhenti. Nah, di sini after itu ada kalimat penghubungnya, ya kan? After itu artinya setelah. Kemudian ada kalimat conjunction penghubung yang lain yaitu although atau even though yang artinya meskipun. Contohnya, although it's hard, Ian decided to keep trying. Meskipun berat, Ian memutuskan untuk terus berusaha. Nah, di sini tuh ada kalimat penghubungnya atau conjunction yaitu although, meskipun. Nah, kemudian contoh dari and dan Angelina is leaving for Korea and she is so excited. Nah,
Angelina akan berangkat ke Korea dan dia amat bersemangat. Nah, di sini ada kalimat penghubung yaitu and atau dan. Kemudian ada as long as. As long as ini artinya selama atau sepanjang. Nah, di sini ada contoh. As long as they don't stop believing, they will find the way. Nah, di sini tuh selama mereka tidak berhenti percaya, mereka akan menemukan jalan. Nah, di sini tuh ada kalimat selama atau as long gitu kan. Itu adalah kalimat penghubung dalam conjunction. Kemudian ada because atau because ya. Di situ artinya itu karena atau sebab. Nah, contohnya I really love fruits. Nah, because there's good for diet. Nah, di sini aku sangat menyukai buah-buahan sebab bagus untuk diet. Nah, jadi di sini kalimat penghubung itu because. Jadi because itu karena atau sebab, ya kan? Nah, di sini juga ada but. But itu artinya tetapi atau namun. Nah, di sini ada contoh I really want to sleep but I still have many jobs to do. Nah, ini ya. Aku sangat ingin tidur tapi aku masih punya banyak pekerjaan untuk dilakukan. Nah, di sini itu ada kalimat penghubung yaitu but. But artinya tetapi atau namun. Nah, sekarang ada juga contoh for. For itu artinya karena. Nah, di sini ada contoh juga Katrina can speak German so fluently for it's her native language. Nah, Katrina dapat berbicara dengan bahasa Jerman begitu lancar karena itu bahasa aslinya. Nah, di sini itu bahasa aslinya for ya. For itu karena, ya kan? Terus kemudian ada if only yang artinya itu andaikan. Nah, ada contoh if only she had listened to your advice. Nah, di sini artinya andaikan dia mendengarkan nasihatmu. Nah, di sini jelas ya kalimat conjunctionnya itu ada if only yang artinya andaikan. Kemudian ada lagi yaitu when. When itu artinya ketika atau saat ya. When Tommy was younger, he used to live with his father in Bali. Ketika Tommy masih muda, dia tinggal bersama ayahnya di Bali. Nah, di sini itu ada kalimat conjunctionnya yaitu when. When artinya ketika atau saat. Nah, selain itu ada weather. Weather itu artinya baik atau apakah, ya kan? Di sini ada I will ask Brian whether he wants to see me or not. Aku akan menanyai Brian apakah dia mau menemuiku atau tidak. Nah, di sini ada baik atau apakah, yaitu weather. Nah, terakhir ada yet. Yet itu artinya namun atau akan tetapi. It's already late, yet I want to go out with my friends. Sudah larut, akan tetapi aku ingin keluar bersama teman-temanku. Nah, di sini ada yet. Yet itu artinya tadi namun, ya kan? Atau akan tetapi. Di sini kan akan tetapi aku ingin keluar bersama teman-temanku. Padahal itu sudah larut, ya kan? Nah, ketika kita mempelajari conjunction atau kalimat penghubung, kita harus tahu yang namanya grammar terlebih dahulu. Apa sih yang disebut dengan grammar? Grammar itu menurut saya pribadi, grammar is science that teach us to speak, to read, to write, and correctly. Jadi grammar ini, ya kan, dia itu akan mengajarkan bagaimana caranya menulis, bagaimana caranya membaca, itu adalah pengetahuan. Nah, dalam pengetahuan itu ada part of speech, ada 6, ya kan. Nah, salah satunya yang telah saya jelaskan tersebut itu adalah conjunction atau kalimat penghubung. Oke, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nori naik bajai, I'm sorry, goodbye. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.